Hai, kembali lagi di Vitu Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Ward of Fajra yang rilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Wing Chong Lau. Film ini menceritakan tentang sekte kematian Jepang yang bernama Hades. Pada tahun 1930 menculik anak miskin dari Cina dan negara lain, lalu melatihnya menjadi pembunuh di Cina untuk membantu Jepang menguasai Cina. Namun karena strategi invasi Hades bertentangan dengan militer Jepang dan memenjarakan pimpinan Hades yang bernama Amano. Lalu setelah 12 tahun berselang, saat militer Jepang mendapat perlawanan dari Cina, Kaisar Jepang pun memutuskan untuk membangkitkan Hades kembali. Dan inilah alur film dari The Ward of Fajra. Kemudian Amano pun menceritakan pertemuannya dengan sang pangeran, lalu memerintahkan Daisuke dalam waktu 1 bulan harus memanggil semua petarung Hades dan membangun kembali kuil Hades. Amano juga meminta untuk mengalahkan K29 yang terkenal dengan sebutan Raja Fajra karena dia telah bergabung dengan Shaolin dan ikut memerangi kekaisaran Jepang. Kemudian Amano menyerahkan tongkat kepemimpinan Hades kepada Daisuke sebagai pemimpin baru Hades dan berpesan pada Daisuke agar dia tidak boleh gagal membangun Hades kembali. Amano juga akan mengirimkan Eko anaknya untuk bersama Daisuke karena Eko adalah seorang reporter dan melalui liputan Eko nantinya kemenangan Hades akan tersebar ke seluruh dunia. Scene berpindah ke kuil Shaolin. Terlihat K29 atau Huzi yang terkenal dengan sebutan Raja Fajra tengah berlatih dengan menggunakan jam pasir sebagai pengukur kecepatan jurusnya. Di tengah latihannya, dia teringat akan kejadian di mana dia bertarung dengan K31 atau kakaknya dan menyebabkan si kakak meninggal. Di tengah latihannya datang adik seperguruan Huzi yang bernama Singkong dan juga gurunya membawakan pasir untuk latihan. Di sini karena guru Huzi mengetahui dia belum menguasai jurus maut 17 detik, mengatakan bahwa Chi Huzi belum kuat dan energi dalamnya masih lemah karena dia selalu menahan emosinya. Emosi murni adalah satu-satunya perasaan sejati dan perasaan sejati itulah yang mampu memicu Angkara Fajra. Dan Angkara Fajra bukanlah Angkara biasa karena Angkara itu dikendalikan oleh rasa welas asih. Di tempat lain terlihat pasukan militer multinasional Cina yang diketuai oleh Bill tengah ditahan dan akan dibawa ke kuil Hades yang terletak di tengah sebuah pulau terpencil. Sesampainya mereka di kuil Hades, mereka melihat banyak tawanan yang dipaksa bertarung sampai mati dan akan diampuni jika mereka mau tanda tangan untuk bergabung dengan Hades. Kemudian terlihat seorang bernama Pak Huang yang mampu menang dari salah satu petarung Hades dan berhak melawan pemimpin sekte kekerasan. Lalu terlihat pendeta agung datang menyambut Bill dan pasukannya. Kemudian salah satu anggota Hades pun menjelaskan peraturan di kuil Hades pada mereka. Di sisi lain terlihat seorang pengurus mayat mulai mengambil mayat-mayat untuk dibersihkan dan dikuburkan. Keesokan harinya terungkap bahwa sebenarnya Bill dan 2 orang temannya adalah anggota Hades dulunya setelah dimarahi oleh Daisuke karena dia bergabung dengan militer Cina. Di sini Daisuke mencoba membujuk Bill dan 2 orang anak buahnya untuk bergabung kembali dengan Hades. Namun Bill tidak mau dan memilih bertarung sampai mati. Di tempat lain terlihat Uzi yang mendatangi gurunya yang sudah berada di penghujung hidupnya. Di sini gurunya menyampaikan pada Uzi bahwa pemimpin Hades telah kembali dan menantang Huzi untuk bertarung. Kemudian gurunya meminta Huzi untuk menunjukkan kungfu Shaolin yang pernah diajarkan gurunya dulu. Dan di tengah Huzi menunjukkan jurus-jurus kungfunya, sang guru pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian setelah Huzi dan para biksu selesai melakukan pemakaman sang guru, dia mendapat kabar bahwa adik seperguruannya yaitu Singkong telah diculik oleh Hades. Di tempat lain terlihat puluhan anak yang diculik dan dibawa ke kuil Hades. Di sini terlihat Singkong yang sangat ketakutan dan mencoba kabur, namun dapat ditahan oleh anggota Hades. Daisuke yang melihat hal ini pun marah dan mengangkat lalu melemparkan Singkong. Lalu anak-anak itu pun mulai ditandai lengan mereka dengan nomor-nomor ciri khas Hades. Di sisi lain terlihat Huzi sudah berada di pulau kuil Hades berada dan mulai memasuki kuil Hades membawa peti mayat kosong yang digendongnya. Sementara di dalam kuil terlihat Pak Huang yang akan segera bertarung dengan sekte kekerasan atau Tetsumaku. Lalu salah satu anggota Hades yang melihat Huzi pun segera melapor pada Daisuke. Daisuke pun bergegas bangkit dari tempatnya untuk menyambut Huzi. Begitu juga Eko yang sebenarnya dari kecil menyukai Huzi. Di sini Huzi langsung meminta pada Daisuke untuk mengembalikan anak-anak kepadanya. Namun karena Daisuke tidak setuju, akhirnya mereka pun terlibat adu mulut tapi bukan ciuman. Dan Daisuke pun meminta untuk menyelesaikannya dengan peraturan Hades. Dan Huzi pun langsung diminta untuk melawan Tetsumaku.
Di sisi lain terlihat Pak Huang telah kalah dengan Tetsumaku, dan saat dia melihat Huji, dia pun langsung berteriak menyebut Raja Vajra. Namun saat Huji berlari ke arah Pak Huang, Tetsumaku pun langsung membunuh Pak Huang dan melemparnya ke arah Huji. Kemudian Huji pun menggendong Pak Huang dan memberikannya kepada Bill karena dia adalah saudara seperguruannya di Hades dulu. Lalu Huji pun menatap Tetsumaku dengan amarah dan meminta dia untuk bertobat. Kemudian Huji pun mulai bertarung dengan Tetsumaku. Pertarungan pun dengan mudah dapat dimenangkan oleh Huji. Saat Huji merasa Tetsumaku telah kalah, dia melepaskan Tetsumaku dan meminta dia untuk bertobat. Tapi tanpa diduga dia malah membunuh salah satu tawanan. Huji yang marah akan hal itu pun tak memberi ampun kepada Tetsumaku dan langsung membunuhnya. Semua tahanan pun bersorak atas kemenangan Huji, dan selanjutnya dalam 3 hari Huji akan bertarung kembali dengan monyet gila. Kemudian terlihat Huji menggendong mayat Pak Huang dan diberikan kepada pengurus mayat untuk dibersihkan dan dimakamkan. Setelah mayat Pak Huang selesai dibersihkan, Huji pun berterima kasih kepada pengurus mayat lalu beranjak pergi. Shin pun berpindah di mana Eko memarahi Huji karena dia membunuh Tetsumaku. Dan Huji pun menjawab bahwa dia melakukan semua ini demi merebut anak-anak. Eko pun bersikeras bahwa anak-anak akan lebih baik berada di kuil Hades. Huji pun mengatakan bahwa Eko tak memahami Hades sesungguhnya. Dan juga mengatakan bahwa anak-anak nantinya hanya akan dijadikan seorang pembunuh. Keesokan harinya terlihat Huji yang menemui Daisuke dan mengatakan bahwa dia telah siap untuk melawan monyet gila. Lalu tiba-tiba datang 4 orang anggota Hades yang meminta izin kepada Daisuke untuk balas dendam atas kematian guru mereka yaitu Tetsumaku. Daisuke pun mempersilahkan mereka dan Huji pun dengan mudah dapat melumpuhkan mereka. Dan di saat semua anggota Hades ingin menyerang Huji, Daisuke pun menghentikannya. Daisuke pun di sini mengingatkan pada anggota Hades tidak boleh melawan musuh menggunakan senjata. Dan jika ada yang berani mengulanginya lagi, maka Daisuke sendiri yang akan menghancurkan mereka sama seperti samurai yang dengan mudah dihancurkan olehnya. Di tempat lain, anggota Hades mulai menyebar berita palsu bahwa Raja Vajra telah dikalahkan oleh Tetsumaku. Kemudian terlihat Eko yang sangat marah menemui Daisuke karena telah menyebar berita palsu. Daisuke pun mengatakan bahwa Eko adalah reporter Hades dan harus mendukung bangkitnya kuil Hades. Daisuke juga memastikan besok Huji akan kalah saat menghadapi monyet gila. Jadi dia bisa menulis berita yang sesuai. Di sisi lain, Huji teringat dia dan kakaknya K31 dulu menemukan sebuah jalan rahasia menuju ruang utama kuil Hades. Lalu Huji pun pergi ke jalan rahasia itu untuk melihat apa yang ada di ruang utama kuil. Huji pun melihat Singkong dan anak-anak lainnya sedang dipaksa melakukan pemujaan pada Dewa Hades atau Dewa Kematian dari Yunani. Keesokan harinya terlihat seluruh anggota Hades dipimpin oleh Daisuke tengah melakukan kremasi untuk Tetsumaku. Huji pun juga hadir dalam prosesi kremasi Tetsumaku. Dan dia juga mendoakan Tetsumaku. Kini Eko yang mulai sadar mendatangi Huji dan mengatakan bahwa kebenaran tidak seperti yang dikatakan orang lain. Kemudian Huji pun mengingatkan kepada Eko agar percaya pada dirinya dan percaya apa yang dia lihat, maka kebenaran akan menjadi jelas. Di tempat lain, beberapa anggota Hades membawa 3 tahanan dan salah satunya adalah anak buah Bill yang bernama Arnold untuk dipersembahkan pada monyet gila seksi ke-8 dari Hades. Kemudian satu persatu tahanan itu pun dibunuh oleh monyet gila termasuk Arnold. Di tempat lain, Huji bertemu dengan Daisuke. Di sini Daisuke mengatakan bahwa Huji sok suci, padahal dia dulunya membunuh kakaknya sendiri. Padahal sang kakak saat itu tidak mau bertarung dengannya. Namun Huji menyerang kakaknya membabi buta sampai si kakak K31 meninggal. Huji mengatakan kematian kakaknya telah menyiksanya selama 12 tahun. Maka dari itu dia ingin menyelamatkan anak-anak. Daisuke menanyakan kenapa saat Huji melawan Tetsumaku tidak menggunakan jurus maut 17 detik. Dan Daisuke berharap Huji menggunakannya saat melawan monyet gila. Huji pun bertanya bukannya Daisuke ingin melawannya demi luka di sekitar matanya itu saat dulu mereka bertarung. Daisuke pun membenarkan itu dan dia telah menunggu selama 12 tahun untuk membalasnya. Kemudian Huji pun mengatakan akan mengabulkan keinginan Daisuke lalu beranjak pergi.
pergi. Di sisi lain, saat para tahanan akan makan, mereka melihat pengurus mayat tengah menyeret mayat Arnold. Bauer pun langsung berlari untuk melihat mayat Arnold dan keributan pun terjadi di sana. Tapi Bauer yang marah pada anggota Hades pun ditusuk menggunakan besi penarik mayat milik pengurus mayat. Lalu muncul Huzi yang langsung menendang penusuk Bauer. Bauer yang sekarat meminta dan memohon pada Huzi untuk membunuhnya. Lalu dengan berat hati Huzi pun mengabulkan keinginan Bauer. Kemudian Huzi yang marah bertanya siapa yang membunuh Arnold, dan anggota Hades pun menjawab bahwa Arnold dipersembahkan untuk monyet gila. Setelah kejadian itu, terlihat pengurus mayat diam-diam menaburkan bubuk api di tempat pertarungan Huzi dan monyet gila nanti malam. Di malam hari terlihat Huzi yang sudah bersiap melawan monyet gila. Kemudian semua cahaya dan api pun dimatikan dan pertarungan pun dimulai. Monyet gila pun mulai menyerang Huzi dari kegelapan. Dan secara diam-diam Eko memasang lampu flash di kameranya dan memotret pertarungan Huzi dan monyet gila. Hal ini pun membuat Eko dimarahi oleh Daisuke karena membuat monyet gila terganggu penglihatannya. Lalu pertarungan Huzi dan monyet gila pun semakin sengit. Di tengah pertarungan mereka muncul pengurus mayat dari dalam air jembatan itu. Dan di saat Huzi hampir kalah, pengurus mayat menghidupkan bubuk api yang dia tabur siang tadi. Huzi pun memanfaatkan ini untuk menyerang monyet gila. Dan akhirnya monyet gila pun dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Huzi. Keesokan harinya terlihat pangeran yang sangat marah dengan Amano karena petarung-petarung terbaik mereka telah dikalah dan terbunuh. Di saat itu juga Amano mendapat surat dari Eko yang telah sadar bahwa Hades tak sebaik yang diceritakan Amano. Dan Eko mengatakan bahwa dia jugalah yang menyebarluaskan berita kematian petarung-petarung Hades agar semua rakyat Jepang tahu dan tidak selalu dibohongi. Di sisi lain, Pendeta Agung juga mendapat surat dari Amano. Kemudian tanpa sepengetahuan Daisuke, Pendeta Agung mempersenjatai anggota Hades dengan samurai yang dikirimkan oleh Amano dan merencanakan pembunuhan kepada para tahanan saat pertarungan Huzi dan Daisuke nantinya. Namun hal ini pun diketahui oleh Huzi yang mengintip kegiatan mereka dari tempat rahasianya. Kemudian Bill dan anak buahnya terlihat digantung karena telah sering membuat kerusuhan. Melihat hal ini, Huzi pun mulai menyusun rencana dan dia pun menulis sebuah surat dan diberikan kepada pengurus mayat dengan diselipkan di tangan mayat Arnold. Karena Huzi percaya bahwa pengurus mayat akan membantunya setelah sebelumnya dia membantu Huzi mengalahkan monyet gila. Kemudian Huzi pun menemui Daisuke agar dia mau mencabut hukuman gantung kepada Bill dan anak buahnya. Scene pun berpindah di mana Daisuke memberikan ampunan kepada semua tahanan jika Bill dan Kuncai mau bertarung dengan Huzi sampai mati. Semua anak buah Bill pun berteriak agar Bill tidak melakukannya. Tapi Bill mengatakan pada mereka jika mereka masih menganggapnya sebagai letnan tempur pasukan Cina, meminta mereka untuk menerima keputusannya. Bill dan Kuncai pun mengajak Huzi untuk menikmati pertarungan ini dan juga agar tidak segan-segan untuk membunuh mereka demi anak-anak. Lalu akhirnya mereka bertiga pun bertarung. Dan Huzi pun segera membunuh mereka agar tidak terlalu menyakiti dan melukai mereka. Huzi pun memerintahkan agar pengurus mayat segera menyingkirkan mereka. Scene pun berpindah di mana Bill dan Kuncai telah dibawa ke sebuah ruangan oleh pengurus mayat. Lalu dengan mengikuti arahan dari surat Huzi, pengurus mayat pun dapat menyadarkan Bill dan Kuncai. Ternyata semua ini telah dirancanakan oleh Huzi agar Bill dan Kuncai dapat membantunya membebaskan tahanan dan melindungi anak-anak saat Huzi bertarung dengan Daisuke nantinya. Di tempat lain terlihat Huzi yang menemui Singkong dan anak-anak lainnya yang selalu berada dalam ketakutan. Huzi pun memeluk Singkong erat-erat agar dia merasa lebih tenang untuk sementara waktu.
Di sisi lain terlihat pengurus mayat yang menyusup ke penjara dan memberikan surat pada anak buah Bill. Tapi sayangnya si pengurus mayat ketahuan oleh anggota Hades dan dia pun tertangkap oleh mereka. Pengurus mayat pun dihadapkan pada Daisuke dan para anggota Hades ini pun memastikan bahwa pengurus mayatlah yang menghidupkan api saat Huzi dan monyet gila bertarung. Kemudian pendeta agung pun menyarankan agar para tahanan dikunci saat pertarungan nanti agar tidak menimbulkan kerusuhan. Daisuke pun menyetujui usulan pendeta agung. Di sisi lain, Bill dan Kuncai pun mulai menyusun rencana untuk penyusupannya besok dari jalan rahasia dan kunci-kunci yang telah diberikan oleh pengurus mayat. Keesokan harinya, pendeta agung pun memerintahkan membunuh semua orang yang menimbulkan ancaman termasuk Huzi saat pertarungan berlangsung. Dan pendeta agung pun memberikan samurai-samurai yang telah dikirimkan oleh Amano. Kemudian Eko yang tadi mendengar perintah pendeta agung pada semua anggota Hades langsung menemui Huzi dan menyuruhnya agar cepat pergi karena ayahnya telah memerintahkan pendeta agung untuk membunuhnya dan semua tahanan saat pertarungan berlangsung. Lalu Huzi pun menjawab bahwa dia telah mengetahui semuanya dan menceritakan semuanya pada Eko. Di tempat lain, Bill dan Kuncai mulai merangsek masuk penjara dan membebaskan para tahanan. Di sisi lain, Huzi mulai memasuki arena pertarungan dan dia telah ditunggu oleh Daisuke. Daisuke pun mengatakan bahwa dia telah mengikat pengurus mayat di sana agar dia dapat melihat kehancuran Huzi karena dia telah berani menolong Huzi saat pertarungan melawan monyet gila. Daisuke juga menyiapkan hadiah yaitu pemakaman 17 detik di mana jam pasir akan mengalir saat tuasnya ditekan saat detik-detik kematian Huzi. Dan hujan pun turun saat mereka akan mulai bertarung. Di tempat lain, para tahanan mulai memasuki ruangan di mana anak-anak ditahan untuk menyelamatkan semua anak-anak. Pendeta agung pun memerintahkan untuk membunuh semua tahanan dan perang pun terjadi di sana. Di sisi lain terlihat Huzi dan Daisuke mulai bertarung dan mereka pun terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Di dalam ruangan terlihat peperangan semakin membesar karena semua tahanan telah bebas. Di sini pendeta agung mencoba untuk membunuh Singkong, tapi Eko segera berlari menyelamatkan Singkong. Namun malah Eko yang terkena pedang dari pendeta agung. Bill yang melihat hal itu pun segera berlari melihat keadaan Eko. Dan di ujung hidupnya Eko meminta pada Bill agar melindungi semua anak-anak dan Eko pun meninggal. Di sisi lain terlihat Huzi yang kalah bertarung dengan Daisuke karena terkena banyak pukulan kuat dari Daisuke. Kemudian terlihat pengurus mayat yang memanggil Huzi dan dia pun merobek baju di lengannya dan terlihat tanda K31. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah kakaknya dan meminta Huzi untuk bangun. Huzi yang melihat kakaknya masih hidup pun bangun dan langsung menggunakan jam pasir 17 detik itu dan menggunakan jurus maut 17 detiknya. Akhirnya Huzi pun dapat mengalahkan Daisuke dengan pukulan Angkara Vajra yang keluar saat dia dapat memuncakkan emosinya. Saat bersamaan, perang antara tahanan dan anggota Hades pun sampai keluar dari ruangan kuil dan terlihat pendeta agung yang dapat dibunuh oleh Bill. Di ujung hidupnya, Daisuke berteriak karena melihat anggota Hades bertarung menggunakan samurai dan mengatakan kata-kata terakhirnya yaitu Raja Vajra pada Huzi. Kemudian Daisuke pun terjatuh dari arena bersamaan dengan munculnya matahari dan Daisuke pun mati. Melihat kematian Daisuke, para anggota Hades pun membuang senjata mereka. Dan para tahanan pun bersorak Raja Vajra untuk Huzi. Keesokan harinya, anak-anak dan para tahanan terlihat sedang menunggu kapal yang menjemput mereka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan para anggota Hades juga akan segera dipenjarakan. Di sini terlihat K31 yang menjelaskan bahwa dulu dia dilempar ke laut oleh anggota Hades saat dia sedang terluka bertarung dengan Huzi. Lalu dia diselamatkan oleh kapal dagang Cina. K31 telah lama mencari Huzi sampai akhirnya dia mendapat berita bahwa Hades menantang Huzi. Lalu dia pun menyusup dan menyamar menjadi pengurus mayat. Scene pun ditutup dengan memperlihatkan saat Huzi, Singkong, dan kakaknya mengunjungi kuburan Eko. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian film kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye.